Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya ngebahas emiten punya teman-teman. Sekaligus kita bahas IHSG sama 4 bank. Baik, teman-teman, kita baca komentar sedikit ya dari Bro Iwan Johari hadir. Makasih ya Bro atas kehadirannya. Dari Bro Sop Sop BBKP. BBKP udah masuk belum ya? Udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Okas dari Bro Denny. Okas udah masuk juga. Antam dari Bro Will. Amin. Makasih ya Bro ya atas doanya. Dari budidaya ikan budidaya cacing Jember, Bumi kita bahas lagi. Nyimak dari ODJ. Yotep stuck di tempat. Yotep itu kalau teman-teman perhatikan ya, Yotep udah masuk ya, itu sebenarnya lagi posisi downtrend teman-teman si Yotep itu ya. Dari Bronanda Widi ya, mantap katanya. Pipa, hari ini Pipa sempat tiba-tiba naik 20% tapi tiba-tiba langsung turun jadi ke 3%. Oh gitu ya. Baik nanti teman-teman. Oke. Baik, kita mulai kembali ya untuk ngebahas emiten teman-teman. Tapi sebelumnya kita bahas IHSG kita dulu. Kalau kita perhatikan teman, IHSG kita ya, transaksi sudah mulai normal di sepi banget teman-teman, 5,20 sama 5,80, artinya sudah mulai di 5 triliun lagi. Dan ini yang nguasain teman-teman kita ya, atau enggak domestik ya. Buy-nya domestik 10,6 dan sell-nya 10,09. Serta untuk net sell-nya foreign 5,80, net buy-nya 5,20 teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi si IHSG kita itu net sell 599,5 miliar ya. Setelah kemarin dia ada pengambilan gitu ya, sekarang malah ada pengeluaran lagi. Transaksi di bawah 20 ya, udah mulai sepi teman-teman nih. Sudah mulai sideways, ini agak sedikit susah ya. Udah mulai sideways 15,8 triliun. Dan kalau kita perhatikan ya, bahwa emiten-emiten yang tadi di up itu adalah emiten-emiten milik-milik Konglo teman-teman ya. Dihijaukan ya, waktu kita istirahat itu dihijaukan ya. Hijaukan cuma tidak terlalu tinggi. Terus kalau kita lihat juga Mr. Bakri juga sama teman-teman, dihijaukan juga. Terus kita Mr. Aguan juga kita lihat dihijaukan juga Mr. Aguan. Lanjut ke Mr. HH teman-teman ya. Mr. H juga dihijaukan ya. Jadi ini bisa terulang kembali teman-teman ya. Kalau tidak ada kejelasan teman-teman ya untuk mempertahankan IHSG kita ya, ini akan terulang kembali, foreign cenderung keluar, tapi yang mengangkat IHSG kita itu nanti dari kalangan Konglo lagi gitu ya. Karena saham-saham fundamental masih tetap tidak mau menunjukkan tajinya ya. Walaupun istilahnya kemarin sudah mulai masuk teman-teman ya, ada keluar lagi. Ini strateginya bisa jadi strategi yang kemarin teman-teman ini. Tahun kemarin tahun 2025, jadi nanti yang nguasain bisa Konglo lagi ya. Jadi kalau memang konspirasi MSCI ini berlanjut sampai bulan Mei dan tidak ada perkembangan, apalagi pemilihan BI teman-teman ya, untuk yang jabatan yang direktur utama BI-nya yaitu ya sampai bulan Juni ya, cenderung ini masih konfirmasi ya. Terlebih lagi banyak kasus-kasus yang mengakibatkan beberapa emiten ya terus tersandung teman-teman ya. Dan tapi sedikit demi sedikit lah teman-teman ya. Mungkin nanti OJK harus terus diperbaiki. BI juga harus mampu memperbaiki sebagai regulator ya, sebagai pengatur. Jangan sampai wasit ikutan main juga gitu kan. Nah, teman-teman, untuk IHSG kita kalau trennya masih aman, teman-teman, masih uptrend ya. Karena masih bertahan di MA 200-nya. Tapi kalau untuk kenaikan ini dalam posisi santai dulu ya, sideways dulu. Sudah beberapa hari kan dari mulai tanggal 3 Februari ini sudah cenderung sideways, bahkan tanda kenaikan pun belum bisa di break. Kalau terjadi kenaikan lagi, sorry,
Yang tadi saya bilang itu ya dipastikan kalau foreign tidak net buy kembali, maka strateginya ya strategi tahun kemarin untuk mempertahankan IHSG kita biar tidak terjadi bearish teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau berjalan seperti tahun kemarin teman-teman enak juga gitu ya. Teman-teman tinggal pilih-pilih aja salam konglo gitu kan. Ya mungkin yang lainnya ikutin lah teman-teman ya. Kalau terjadi seperti itu gitu. Soalnya di foreign dilihatin kemarin net buy gitu kan. Sekarang buat net sell lagi gitu kan. Jadi mau apa sih gitu. Tapi sebenarnya kalau perhatikan teman-teman ya, kalau diperhatikan ternyata betul gitu kan foreign keluar, tapi ternyata foreign yang menyaru sebagai retail teman-teman atau masuk ke KTP-KTP kecamatannya sudah mulai masuk sebenarnya di emiten-emiten yang berfundamental pun ataupun saham-saham konglo ya. Model BK, AK yang terdeteksi sebagai lokal sudah mulai masuk. Artinya maka mungkin pakai strategi yang baru juga gitu, tidak mau juga kehilangan. Intinya kan mereka pingin cuan teman-teman ya, pingin cuan, pingin punya harga di bawah ya, strategi seperti itu ya. Itulah teman-teman ya yang namanya capital market seperti itu. Pingin cuan, kalau pingin cuan pasti pingin harga di bawah. Karena mereka prinsipnya ya ngambil kepada hukum dasarnya apa? Beli saham itu di bawah, ya pinginnya di bawah dengan cara dirontokkan dulu teman-teman. Tapi setelah melihat perkembangan sampai di bulan Februari ini masih sideways dan foreign pun kemarin sempat masuk, sekarang keluar lagi, tapi hari ini dihijaukan. Berarti kan kalau foreign yang tidak melakukan pembelian di saham-saham yang berfundamental, berarti emiten-emiten yang termasuk konglo lah yang sekarang di-up-kan. Makanya kita akan lihat lagi, berarti kan di sini domestik yang menguasai teman-teman. Terbukti kan di sini domestik yang cenderung net buy gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih kalau terjadi lagi seperti itu ya bisa mempertahankan IHSG kita juga gitu ya. Walaupun ya foreign cenderung keluar, ya itu yang dikhawatirkan foreign keluar ya. Cuman ya kalau ingin mempertahankan IHSG ya harus ada yang mampu untuk istilahnya mengerjakan biar si IHSG itu tidak terjadi bearish gitu teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja, cenderung sepi 15,8 itu sepi teman-teman ya. Kalau standar itu harusnya di standarnya emang segini standarnya, standar sepinya. Jangan sampai lepas daripada 5 triliun lagi, 15 triliun lagi ya. Kalau di bawahnya cenderung sepi banget berarti kan. Berarti kalau mungkin agak sedikit ramai di atas 20 triliun lah teman-teman ya. Sempat mencapai sekitar 50 sampai 60 triliun kan keren banget saudara-saudara instruksi kita itu transaksinya. BI itu ya mau keadaan turun ataupun naik ya tetap aja dia dapat fee teman-teman ya. Jadi tidak dirugikan gitu kalau pihak regulator mah dapat fee dari penjualan sama pembeliannya kan cenderung sebenarnya tidak sama dia sekali dirugikan ya. Cuman sebagai pemegang regulator ya harusnya bisa memperbaiki keadaan inilah teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan nanti pemimpin regulator baru ya untuk BI-nya sama OJK juga yang barunya gitu ya, yang resmi bukan pejabat sementara bisa memperbaiki keadaan ini dan OJK harus siap teman-teman ya, harus siap siaga itu ya untuk melihat dan memantau market teman-teman ya biar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu terutama untuk IPO teman-teman ya yang kita apa namanya yang kita khawatirkan itu emiten-emiten IPO yang asal-asalan gitu. Emang sih dalam proses IPO itu sebenarnya karena perusahaan terbuka sebenarnya sah-sah aja gitu teman-teman ya. Mau mengipokan dengan perusahaan yang jelek pun nggak jadi masalah. Yang penting keterbukaannya itu bahwa emiten ini mau bayar hutang itu kan harus dijelaskan dengan baik teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman sebagai investor harusnya jeli-jeli untuk melihat laporan keuangan sama prospektusnya ya tujuan perusahaan ini melantai di bursa untuk apa itu harus benar-benar tahu teman-teman jangan sampai teman-teman itu hanya beli aja gitu ya kalau teman-teman ini seorang investor jangan sampai teman-teman beli tapi ketika mau melihat isiannya setelah beli ya harusnya sebelum beli teman-teman sudah bisa melihat dulu gitu baru teman-teman beli gitu jangan sampai udah beli baru melihat fundamentalnya seperti apa begitu teman-teman ya. Nah, begitu ya teman-teman untuk si IHSG kita mudah-mudahan membaik lah mutuan foreign juga sudah mulai masuk tapi kalau memang foreign gak mau masuk ya strategi yang kemarin mungkin akan dipakai. Oke, kita masuk ke BBRI. Kita masuk BBRI.
Kemana teman-teman hilang? Oke, BBRI kita cek. Begini teman-teman. Kita cek BBRI hari ini. BBRI pun masih belum berani teman-teman ya untuk masuk ke MA 200 lagi setelah waktu tanggal 5 Februari dia break dengan shadow, tapi selama 2 hari ini malah meninggalkan jejak kenaikan aja gitu ya. Tapi hari ini ada dorongan sedikit, tapi Foreign tetap keluar 263 miliar, YU yang nampung, AKZ PCC yang keluar. Kita lihat untuk domestiknya siapa yang nampung. OLG keluar teman-teman ya, LG keluar, XL teman-teman itu banyak yang nampung ya. Ini secara TA sih masih kondisi masih kurang teman-teman ya, walaupun kalau kita lihat memang MA 200 masih menghadap ke atas teman kurang teman-teman ya. Kalau pingin bagus sih harusnya di break teman. Ini ada candle ini nih teman-teman, candle hijau yang seperti ini yang suka saya bilang candle si malakama ya. Jadi dia candle bullish tapi suatu saat dia akan kembali lagi ke level bawah sini di angka 3540. Nah, sekarang dia sudah menjadi support juga di sini gitu kan karena sudah menembus MA 10-nya. Tapi sayang banget Foreign masih keluar 2 hari ini, bahkan hari ini 263 miliar dan Bana Loka pun keluar. Jadi santai aja teman-teman ya. Sebelum dia masuk lagi ke MA 200-nya dan sebelum dia mampu bertahan tidak turun lagi daripada MA 200-nya, statusnya sampai sekarang gitu ya masih posisinya yaitu downtrend ya. Oke, untuk si BBRI ya, kita lanjut ke BBNI. Apakah ada perkembangan BBNI? BBNI masih bertahan di MA 200-nya dan hari ini Foreign sudah mulai net buy 9 miliar. Kita cek ada ZPBB yang sudah mulai masuk, RX sudah mulai masuk, tapi secara candle kurang baik karena dimerahkan teman-teman ya. Mungkin kalau sudah mulai break level 4670 sampai ke targetnya itu akan bagus teman-teman ya. Area penurunan masih aman sih teman-teman, 4410 masih aman ya. Satu untuk menutup tanda penurunannya berupa gap dan masih bertahan di atas MA 200-nya. Cuman ya pungutannya pada lokal cenderung keluar dan foreign pun belum masuk secara signifikan gitu, masih net buy cuma 9,2 miliar tapi itu sudah mulai ada pertanda baik, foreign sudah mulai masuk kembali. Di lokalnya ternyata ada teman-teman kita yang masuk HP tapi sudah mulai masuk sama si MG. Nah, kalau MG sama MG sudah mulai masuk, teman-teman nikmatin nanti mungkin kenaikan 1-2% dengan shadow-nya ya. Lanjut ada BBNI. BBNI sudah BMRI ya, suka kelewat dulu katanya. Kalau BBNI masih bagus teman. Nah, BMRI juga masih bagus. MA 200-nya masih berada di bawah candle dan ini ada sedikit ke bawah sekarang ya teman-teman si MA 200 ya. Tapi kabar baiknya Foreign memang sudah masuk 3 hari ya, tapi hari ini keluar 21,6 miliar. Kita lihat teman-teman kita ada yang masuk di bagian ketiganya ZPRX yang menguasain Foreign-nya. Walaupun dia turun ke level sini masih posisi aman teman-teman di angka 4940 ya. Itu masih posisi amannya, saham maksimal itu kalau bagus sih di sini juga masih aman 4790 ya. Satu untuk menutup gapnya, yang kedua masih bertahan di MA 200-nya. Dan dia masih punya gap nih, dia ke 4620-nya ya. Terlebih lagi bikin candle sama teman-teman, candle bullish tapi candle si malakama. Tapi kabar baiknya BMRI walaupun istilahnya pengambilan foreign tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau kita gabungkan 3 hari yang ke belakang, net buy foreign sudah mulai membaik. Dan bandar lokal pun walaupun teman-teman kita pada masuk nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena sudah mulai baik kembali gitu 191,2 ribu lot. Si bandar lokal sudah termasuk masuk di sini ya. Mungkin si ada KJ ataupun CC yang siap menampung teman barang-barangnya. Selagi dia belum bisa break ke targetnya, saya pikir dia masih terus dibayang-bayangi dekat dengan MA 200-nya. Saya pikir kalau dia pun turun teman-teman ya sampai ke level sini sebenarnya masih oke. Cuman sayang banget aja gitu kan sudah lepas daripada MA 200-nya lagi. Sebenarnya kalau tidak ada peristiwa yang menjadikan emiten ini longsor akan bertahan di atas MA 200-nya dan trennya masih bagus, masih uptrend. Tinggal tunggu aja nanti bulan Mei karena Maret itu sudah mulai teman-teman ya. Mungkin Maret awal lah teman-teman ya, mungkin nanti transparansi untuk kepemilikan yang free float 15% sudah mulai dibuka
Cuman untuk free float emang dikasih waktu sampai 2 tahun, teman. Jadi masih ada kesempatan buat emiten-emiten yang masih kurang free float-nya, itu masih bisa untuk melakukan aksi korporasi. Tapi untuk makanya dipercepat itu tidak mungkin, teman-teman ya. Mereka juga harus melakukan proses. BBCA ya. BBCA bagaimana, masih downtrend kan? Masih downtrend. Kemarin sempat teman-teman di atas MA 200 tapi sekarang di MA 200 kan kembali. Sorry. Kemarin sempat di atas MA 10, sorry ya. Tapi sekarang dipasin kembali di MA 10-nya ya, belum berani, apalagi BBCA sangat jelas sekali di sini 4 bank itu punya yang namanya candle bullish, teman-teman ya. Dan hari ini Foreign keluar lagi 714 miliar setelah kembali coba masuk sampai sekarang keluar lagi. Makanya mendingan diberesin dulu deh teman-teman BCA, secara TA diberesin dulu ya. Biar enak dilihatnya. Ini status terus masih downtrend teman-teman ya. Walaupun secara fundamental baik, tapi tetap aja teman, kalau Foreign belum masuk secara signifikan, sudah dipastikan dia akan turun terus ya. Perhatikan ketika Foreign masuk memang terjadi kenaikan, tapi pas Foreign keluar terjadi penurunan yang signifikan. Perhatikan ketika Foreign masuk juga terjadi kenaikan. Jadi memang emiten 4 bank ini masih mengandalkan yang namanya Foreign, teman-teman ya. Jadi kalau harusnya ada yang bisa ngambil alih nih, komando saya ambil alih kan enak, teman. Cuman Danantara belum siap kayak ya teman-teman ya, dengan emang ini harus gede teman-teman. 4 bank ini memang harus gede ya, 1 triliun aja nggak cukup teman-teman, 2 triliun tidak cukup teman-teman ya. Makanya kalau foreign cuman 1 triliun 2 triliun untuk mencegah foreign ya tidak bisa lah, apalagi untuk apa harga gitu ya. Mungkin untuk mempertahankan sebagian berkumpul dari dana Danantara ataupun dari asuransi mungkin masih bisa nahan lah teman-teman ya. Tapi untuk memaaf harga ya dengan kapasitas seperti BBRI, BBCA, BBNI mah harus memang ada bantuan dari foreign teman-teman. Oke teman-teman ya, tidak dipungkirilah teman-teman 4 bank ini memang kalau tidak ada foreign ya cenderung loyo teman-teman ya. Makanya sangat mengandalkan sekali teman-teman ya, untuk si foreign ini. Oke, untuk BBCA masih posisinya downtrend, statusnya downtrend, dan dia menyentuh lagi MA 10-nya, ada area penurunan di angka 7.400. Dan kalau dia sampai turun teman-teman ya, ke level sini pun sebenarnya nggak jadi masalah, karena dia menutup si ekor hijaunya teman-teman, itu nggak jadi masalah. Karena memang mendingan seperti ini teman-teman. Waktu kita bicarakan di sini kan, ketika gap yang sangat lebar ini ketutup gitu kan, suatu saat pasti ketutup gitu kan. Ternyata dipercepat ketutupnya, bahkan dia bikin tanda penurunan yang baru ya. Jadi selagi dia masih bertahan, tidak mau break MA 200-nya dan foreign cenderung masih net sell ya, BBCA mungkin tidak akan bisa di-up kembali. Makanya foreign itu sangat dibutuhkan di BBCA. Oke, teman-teman ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu emiten pipa, teman-teman. Kita cek pipa. Pipa sempat tiba-tiba naik 24%, tapi tiba-tiba langsung turun jadi ke 3%. Izin nanya, Bang, menurut Anda bagaimana? Kenapa bisa begitu? Kenapa teman-teman bisa begitu? Nah, kita hapus dulu tanda penurunannya pipa. 1, 2, 3. Nah, 3 tanda penurunan dijebol nih, yang keempatnya belum ya. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan juga kan, ini candle bullish teman-teman ya. Nah, kenapa katanya begini teman-teman? Perhatikan teman-teman untuk area bandar lokalnya. Bandar lokal cenderung ngejual teman-teman ya. Biasanya kan ini arah kunci nih, arah kunci gitu ya. Sorry, ARB kunci nih, 1, 2, 3 itu ARB kunci ya. Sekarang dia open gap bawah langsung dinaikin. Nah, kebetulan nih yang mau pada keluar, bandarnya pada mau keluar ya, akhirnya dia keluar duluan. Kalau ditanya kenapa kempes lagi, ya karena bandar lokalnya keluar, ada foreign masuk cuma sedikit doang gitu kan. Foreign siapa yang masuk, si TP, CCC kan AKZP-nya keluar. Nah, yang nerima siapa? Kebetulan gitu kan. Nah, yang nerima teman-teman kita. MG dengan asyik dia keluar, dat aja langsung teman-teman ya. Jadi si pipa ini teman-teman ya, kenapa dia turun lagi ya, ada penjualan pastilah teman, ada penjualan dari market makernya yaitu si MG sama si CP. Nanti kalau dia mau di-up kembali, perhatikan broker ini 3 nih, MG, CP sama LG. Kalau LG sudah mulai masuk kembali, saya pikir dia akan melakukan kenaikan lagi, tapi di samping itu ternyata ada broker YB, teman-teman ya, DR,
apalagi nih, ada si YJ gitu walaupun sedikit, dia sudah mengambil barang-barang di level sini, teman-teman. Kalau secara TA masih posisi downtrend sebenarnya teman-teman. Makanya saking kesalnya teman-teman mungkin si pemiliknya maka keluarlah berita ini nih. Tadi jam 19.35 jam 9 Februari ya. Nih, terseret isu saham gorengan pipa mau ganti nama dan logo. Nah, benar teman-teman ya, karena kan pipa, Mina, teman-teman nama itu kan sama teman tuh. Mina, pipa ya. Udah mendingan benar mendingan ganti logo. Udah teman-teman ya istilahnya biar yang penting kan dalamannya diganti teman-teman, direksinya diganti ya. Kalau sudah diganti ya udahlah teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi baik ke depannya dan kalau perlu nama emiten juga diganti aja. Gitulah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dengan pergantian nama ini bisa melegakan lah teman-teman sebagai investor gitu ya. Nah, jadi si pipa ini, teman kemarin kan Bandar Lokal ngambil nih, teman-teman Bandar Lokal ngambil di sini kan level sini. Saya sangat wajar sekali kalau mereka juga jualan gak jadi masalah, teman-teman ya. Itu bagian daripada strategi mereka. Tapi untuk pipa kenapa turun ya sudah niat jelas ya, MG, CP jualan itu aja, teman-teman ya. Jadi ini barang lokalnya jualan. Kalau mau ngambil lagi, teman-teman ya, cek dulu 15 menitan ya. Cek 15 menitan dulu. Nah, potensinya nah, nanti kalau dia sudah masuk lagi ke MA10-nya, teman silahkan aja masuk. Nah, targetnya itu di bawah MA200 aja, mungkin di angka 170 ataupun di bawahnya. Bisa di level 148 lah, teman-teman ya. Karena masih posisinya masih bagus, teman-teman ya. Masih bagus. Ada supportnya di sini kan. Nah, teman-teman ingat kalau scalping ya supportnya jangan lupa ya, kalau sudah jebol support cut loss jangan ragu-ragu teman-teman. Kalau volume bagus nih teman, volumenya bagus. Oke, di sini juga dia meninggalkan jejak kenaikan berupa gap. Saya pikir gap itu adalah salah satu target yang harus teman-teman nanti perhatikan. Karena setiap gap itu pasti ketutup teman-teman ya. Biasanya gap itu pasti ketutup ya. Setiap gap itu pasti ketutup. Tapi kalau orang lain dengan shadow, kalau saya dengan body. Jadi kalau dengan shadow silahkan percaya, oh kalau shadow sudah ketutup, kalau saya enggak. Jadi ini kan sudah sama shadow satu kali hari ini. Tapi kalau berpendapat ada yang menyatakan gap itu harus ketutup dengan shadow, wah udah ketutup nih sama shadow, kalau saya enggak teman-teman. Cenderung kalau belum sama body itu masih terbuka lebar ya. Kalau orang lain silahkan aja berpendapat seperti itu, tapi kalau saya enggak. Gap adalah gap harus tertutup dengan body ya, juga sama ada gap. Jadi area ini area gap. Cuman untuk saat ini, teman-teman untuk saat ini ya, statusnya memang sejak tanggal 4 Februari ya karena MA200 sudah mulai berada di atas, itu potensi ataupun statusnya sudah downtrend ya, sedang downtrend. Nah, ini babak kedua ya, karena babak pertama sudah selesai, ini babak kedua. Targetnya nanti saya targetkan ke angka 396 lagi, tapi kalau teman-teman jarak pendeknya nih ada di gap-gap ini, teman ini silakan aja, ini target gap. Itu pasti ketutup, iya teman-teman. Karena MA200 masih berada di batas, ya targetnya di bawah MA200 dulu. Upayakan santai aja kalau mau ngambil, ya kalau bagi yang scalping ya silahkan aja cek 15 menitan, itu udah kita cek nanti, tadi ya sudah dicek. Kalau mau swing sabar dulu, biarkan EMA sebelumnya di bawah candle lagi dan targetnya jangan di atas EMA 200 dulu, di bawah EMA 200. Kecuali kalau sudah EMA 200 dijebol kembali maka saya target ke angka 394. Sementara ini nanti targetnya bisa ke angka 181 ataupun ke angka 155. Waspada, ini area penurunannya kalau dijebol, kalau dipasin banget satu-satu juga nggak jadi masalah. Tapi kalau dijebol, waspada sudah menunggu di angka 83, di angka 63 sama di angka 50. Ingat, emiten itu emiten 50-an. Awalnya 50, suka kembali ke 50, maka waspada. Oke, teman-teman untuk si pipa seperti itu ya. Lanjut ada emiten GRPA apa GPRA ya? GRPA. GPRA benar. Nah, GPRA teman-teman ya. Saya salah nulis GPRA ya. GPRA. GRPA, GRPA apa enggak ada kan? GPRA kan adanya. GPRA ya. GPRA terima kasih sama-sama bro ya, sehat selalu amin ya dari Bro Riki. GPRA status sekarang downtrend ya, tanda penurunan dijebol, sekaligus supportnya juga dijebol. Dia bikin tanda penurunan kemarin, sekarang dipasin bagus.
Saya kasih tanda kenaikan satu di level 122 tanda kenaikannya, yang kedua di angka 127. Tapi sekarang lagi posisi downtrend dulu, sabar dulu ya. Kalau mau ngambil sabar dulu. Ingat yang suka saya bilang teman-teman ya. Kalau sudah jebol MA 200 ya, statusnya sudah berubah menjadi downtrend, tapi kabar bagusnya itu apa? MA 200 masih menghadap ke atas, jadi masih ada peluang. Tetapi ingat teman-teman ya, karena MA 200 tetap aja menjadi status jadi downtrend. Lebih baik sabar aja dulu, kalau mau ngambil sabar dulu, perhatikan MA 10, MA 20 masih menuju ke bawah, dan masih ada penurunan di angka 104, area penurunan. Bukan ini teman-teman. Kok ini ada di sini sih teman-teman? Pindah kali. Coba di sini, coba cek di sini ada tanda penurunan nggak di sini? Oh aman ya teman-teman. Wis aman banget di sini teman-teman. Area mana teman-teman? Supportnya. Oh di sini supportnya teman-teman nih. 89 supportnya. Ini kan tanda penurunan sudah dilewati. Nah ini tanda penurunan. Di sini nggak ada tanda penurunan. Oh ini nih ada support kecil. 94 teman-teman. Bukan support, gap kecil ya di 94-nya teman-teman. Nah mungkin nanti teman-teman waspada aja kalau dia sudah jebol area 94 ya. Lebih baik teman-teman kalau mau ngambil sabar dulu ya. Karena MA2 berada di atas. Kemarin dia break ke bawah, tapi break ke bawah gitu ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level sini ya 0,0226 ke level 122, di situ ada gap kecil. Saya pikir kalau dia ke level situ, kalau dia mampu bertahan dan break, kenaikan bisa terjadi lagi. Tapi untuk pengambilan sabar dulu, karena Banaloka pun lagi jualan dulu nih. Perhatikan Banaloka dari mulai tanggal, di sini nih. Nah, sini teman dari tanggal 5 Januari. Sudah 1 bulan dia jualan ya, 5 Januari. Nah, yang nerima teman-teman kita. Ada AG, UMG yang jualan ya, walaupun AZ, JP sudah mulai masuk, tapi yang nerima teman-teman. Begitu dengan Poren ya, kemarin dia ngambil sejak tanggal 27 sampai 29, ternyata tanggal 30 Januarinya Poren keluar juga gitu, net sell. Dia net sell, ada si JP yang keluar, CC sudah mulai masuk. Kalau kita cek tanggal terakhir, tanggal 9, bagaimana dengan Poren? ABK sudah mulai masuk 1,6 ribu lot, lumayan, atau 18 juta aja, tidak sampai miliaran. Dan domestiknya si MG masih keluar, tapi teman-teman pada masuk. Jadi sabar dulu, jangan ngambil keputusan ketika teman-teman melihat MA 10-nya masih menuju ke bawah. Karena masih potensi ada penurunan, walaupun ada kenaikan biasanya sementara aja. Makanya bisa ke level 122 untuk tanda kenaikannya, bisa ke level situ untuk tanda kenaikan. Tapi untuk ngambil sabar dulu ya. Biarkan MA 10-nya berada di bawah karena statusnya lagi downtrend. Kalau benar lokasi barang masih banyak, teman-teman semua sekarang lagi jualan dulu, makanya sabar dulu. Kenapa jualan ada yang nerima? Ingat, bila mana mereka jualan pasti yang nerima. Nah, teman-teman jangan sampai jadi pihak yang diterus-terusan dibuang atau menjadi bahan pembuangan ya. Baik sabar dulu, target saya pun 157 teman-teman, tapi untuk sekarang sabar dulu ya. Sabar dulu, dan sabar dulu untuk pengambilannya, biarkan MA 10 dibuatkan kembali menuju ke atas karena masih peluang turun ke angka 94 ya. Kenapa? Di situ ada tanda penuh berupa gap kecil. Lanjut ada naik. Naik ini pingin fundamentalnya katanya teman-teman. Kita cek naik fundamental seperti kalau naik karena dia belum genap 3 tahun, saya tidak akan bisa menghitung harga wajar ya. Cuma saya ngasih tahu aja kalau PR rasionya 12 ini mulai fundamental nanti ke depan. Yang suka saya bilang teman-teman ya. Saya suka bilang kan kepada teman-teman ya. Dalam jangka 3 tahun itu, teman-teman, kenapa saya tidak bisa menghitung harga wajar ya, tidak mau menghitung harga paling harga wajar sementara atau enggak 2 tahun. Kenapa? Karena masih dalam tahap ini manipulasi harga, teman-teman. Apalagi emiten-emiten yang tahun ini ke tahun 2025 ya. Nah, tahun 2024 teman-teman ya. Itu kan 2024, 2023 itu masih yang ketangkap dari pihak BI itu kan teman-teman ya bagian analisis untuk IPO. Makanya masih dalam pertanyaan gitu kan. IPO-IPO yang lolos, yang tokonya nggak ada, perusahaannya nggak ada, malah cuma ruko ataupun warung teman-teman ya. Kalau kita cek di Google Map, malahan ini kemana gitu kan, tempatnya di mana, usahanya apa gitu kan, nggak beres teman-teman ya. Usahanya jelaskan seperti ini, ternyata dia beli tanahnya tidak sesuai dengan yang di prospektus teman-teman ya.
Makanya sabar dulu ya kalau untuk emiten-emiten yang kelahiran tahun 2024 ke bawah gitu, terutama emiten-emiten yang sudah digocapkan ataupun lagi diturunkan sekarang, teman-teman ya. Lebih baik sabar dulu. Kalau berdasarkan PR ratio sih kira masih oke sih, teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di sini PR ratio 9,83 dan di sini 12, artinya masih ada peluang 3 kali lagi untuk ke harga rata-ratanya. Kalau sekarang kan lagi didowntrendkan dulu, dia lagi posisinya turun gunung. Kalau kita lihat di sini kan MA 200-nya masih berada di atas, artinya masih potensi turun gunung, teman-teman. Kemarin Banda Lokal sudah mulai masuk tapi keluar lagi, dan Smart Money sudah mulai, kabarnya bagus nih, Smart Money sudah mulai masuk dan tanda penurunan sudah mulai dijebol, tapi dia ngasih tanda penurunan yang baru. Nah, secara TA itu menerangkan bahwa emiten ini lagi posisi downtrend ya. Karena EMA 200 berada di atas dan lagi posisi penurunan. Kenapa? EMA 10, EMA 20 berada di atas. Jadi kalau emiten yang EMA 10, EMA 20 masih berada di atas, itu masih ada potensi penurunan. Nah, jadi sabar dulu ya kalau mengambil, tunggu sampai EMA 10 bahkan menuju ke atas. Nanti targetnya di bawah EMA 200 atau teman-teman bisa ke level sini nih, 125 dulu ya. Nanti kalau sudah ngebreak 125, saya pikir dia mau melanjutkan kenaikan lagi, tapi kalau sampai level 125 aja tidak mampu, berarti dia akan melanjutkan penurunan. Karena potensi penurunan bisa ke angka 106 di sini nih, ada si ekor merah dan dia pun harga di situ itu harga paling rendahnya di sini teman-teman, paling rendahnya. Dan sedikit lagi menyentuh harga murahnya di sini di angka 86, yaitu harga murahnya. Ini dulu uangnya si EP teman-teman, tapi si EP biasa suka gampang bangkit ya. Tunggu aja sabar dulu, kabar baiknya itu sini teman-teman, Smart Money sudah mulai masuk ya. Kalau Banda lokal cenderung keluar, Banda foreign pun cenderung keluar ya. Kalau kita lihat tanggal sekarang masih dikuasain sama teman-teman kita cek 1 mingguan, ya masih dikuasain sama teman-teman kita nih ya, belum ada broker yang mumpuni ya. Ada CAG tapi ngambilnya sedikit doang ya. Untuk foreign pun cenderung masih net sell ya, untuk broker-broker kerennya hanya broker-broker lokal aja atau yang biasa-biasa aja yang sudah mulai masuk teman-teman ya. Secara TA pun masih menunjukkan ya posisinya posisi menukik ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Tetapi kalau dia mampu teman-teman break 125 ya, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan, tapi targetnya di bawah MA 200 aja dulu ya, karena Smart Money sudah bertumbuh dengan baik. PSSI sekarang ya. Kita belum PSSI ya. Tadi apa? Saham naik ya. Harga wajar naik, nah nyangkut 150 ya naik ya. Naik 150, masih bisa kejebur 150, aman teman, santai aja, tapi lagi turun dulu ya. Karena masih di bawah MA 200 teman-teman ya. Nah, bila mana yang nyangkut teman-teman ya, yang harus teman-teman waspadai itu ketika sudah nyangkut memang di harga tengah ke atas ya. Nah, biasa untuk tengah ke bawah itu masih bisa dijemput lah teman-teman. Oke, PSSI kita cek. Bahas PSSI dari Bro Aditya Widya apa? Aditya Wiantoro ya. Baik, PSSI jebol MA 200, tanda penurunan dijebol 1 2 teman-teman ya. Nah, dia sudah bikin support di sini nih ya. Dan dia tidak melebihi supportnya. Berarti cenderung bagus teman-teman ya. Cuman ya sekarang diturunin lagi teman-teman ya. Nah, masih belum stabil berarti teman-teman si PSSI ini. Ini banyak shadow-shadownya, manfaatin shadow-shadownya teman-teman ya. Untuk take profitnya. Walaupun 3-4% teman-teman lumayan. Kalau orang-orang bersyukur ya mungkin itu menjadi berkah teman-teman ya. Nah, PSSI kemarin memang secara fundamental menurun ya si PSSI ini. Dan per hari ini Foren keluar ya, si AK nih CC masuk Forennya. Tapi kalau kita lihat sih sebenarnya Foren masih ada di dalam, cuman dia tidak begitu signifikan pengambilannya ya untuk si PSSI. PSSI ya cenderung dia baru turun gunung, teman turun gunung nih. Nah, ini saya sudah punya harga standar nih 335 ya, masih dipertahankan dalam pas ini nih. Sebenarnya sudah mulai membagus, sudah mulai mau bangkit ya, tapi hari ini terjeruk diturunkan teman-teman ya.
Untuk bandar lokalnya siapa yang masuk ya? Oh, ada LG masuk nih, 1.400 sudah mulai bagus teman-teman nih. Teman kita sebagian pada keluar, sudah mulai bagus nih. Tapi ya secara status memang downtrend ya, secara status memang downtrend. Tapi di sini ada tanda kenaikan ataupun ada gap ya. Di sini gap nih di angka 356 tapi sudah ketutup, tapi di sini sebenarnya gap nih. Ini sebenarnya gap nih. Kalau teman perhatikan ini gap. Ini gap nih. Kenapa dia close 366, open 356, berarti kan meninggalkan ruang. Nah, ini gap gap. Jadi di 366 itu loh gapnya. Kalau dia sudah mulai break gap ya. Saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan, targetnya nanti 410 dulu ya, jangan tinggi-tinggi. Nah, nanti kalau level sini tidak mampu ditembus lagi, teman-teman waspada ya. Dia itu tembus supportnya, tapi kalau selama dia tidak tembus support, masih ditahan misalnya di level 350 di harga sekarang, mau sideways di tengahnya MA 200 nggak jadi masalah, teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol support, karena supportnya sudah mau ditahan satu ticknya nih. Nah, biasanya kalau satu tick ditahan suka bagus, teman-teman ya. Yang penting tidak jebol ini lagi gitu kan. Oke, TPSSI ya, status downtrend tapi satu tick doang. Jadi kalau mau di uptrend kan ya tinggal dibalas lagi ke MA 200 ya. Kalau MA 200 sudah mulai bagus menghadap ke depannya. Cuman pungutannya nih teman-teman kurang baik ya, ini si domestiknya kurang banyak teman-teman. Oh sini teman-teman tanggal 9 ya harusnya. CC yang sorry saya ubah lagi ya. CC YU sudah mulai ngambil tapi 100 doang. Ya lagi sudah mulai masuk betul ya. Kita foreign cek deh ya dari tanggal 28 Januari deh. 28 Januari. Foreignnya siapa yang masih ada di dalam? Oh CC masih di dalam 1.600. Nah, sedikit kan? Retail aja bisa teman-teman ya. Ambil 1.600. Jadi harus ekstra sabar teman-teman ya kalau menghadapi emiten yang secara fundamental belum membaik ya nih. Kuartal 3 cuma 53 perak, tapi kalau teman mau ngejar ke 497 silahkan aja. Nah, saya pun punya target 410. Ya, Foreign masih ada di dalam walaupun sedikit, Banaloka sudah mulai masuk, LG sudah masih ada di dalam teman-teman. Cuma status sekarang lagi downtrend dulu, biarkan masuk MA 200 dulu. Biarkan MA 10 menghadap ke atas. Kalau MA 10 sudah menghadap ke atas, entry aja teman-teman ya. Oke, PSI sudah, ASHA sekarang ya, ASHA. 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 Kita cek ASHA. Bahas ASHA lagi dari Brezi 4732. ASHA tanda penurunan dijebol teman-teman ya. Tanda penurunan berikutnya ada di angka 65. Ini tanda kenaikannya. Target sudah disentuh satu kali. Trennya masih bagus, masih uptrend. Foreign sudah mulai masuk nih. Hari ini ya. Foreign masuk hari ini ada si CC ya, 38,8 ribu lot. PK ngambil 10 ribu lot. Tapi secara TA masih belum ya. Tunggu dia masuk MA 10 dulu teman-teman nih. Atau dia sudah ngebreak area 81. Saya pikir target ke sini 121. Tapi sekarang karena MA 10 masih berada di atas, teman-teman kalau mau masuk sudah mulai mendekat gitu, langsung cek 15 menitan aja teman-teman ya. Nah, kalau 15 menitannya juga masuk MA 200-nya teman-teman entry di situ aja ya. Cuman batasi ya untuk penurunannya teman-teman. Kalau teman-teman mau swing sabar dulu, biarkan MA 10 karena menuju ke atas. Bagi teman-teman yang nyangkut di level 100 itu masih bisa kejemput, tenang aja. Nah, trennya masih bagus ya. Cuma ingat, ya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya. Mengingatkan kepada teman-teman. Sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman. Emiten kena FCA, artinya secara administrasi melakukan pelanggaran. Yang kedua, emiten ini 50-an. Ingat, hukum dan rumusnya emiten 50-an akan kembali ke 50. Jadi jangan kaget kalau dia ke 50 ya. Jangan kaget kalau dia ke 50. Rumus emiten 50 cuma 3. Apa? S, 3S. Sabar, sabar, sabar. Dalam mana teman-teman menguasai kata sabar, untuk kenaikan sampai 20%, 30% itu sangat mudah sekali. Cuman ya harus teman-teman ekstra sabar. Kalau teman tidak sabar ya jangan masuk ke emiten yang sudah di 50. Karena suatu saat dia akan ke 50 kembali. Dia akan kembali ke asalnya. Itu saran dari saya teman-teman. Untuk asa ya penguatan foreign sudah mulai baik. Bandar lokal pun sudah mulai masuk ya. Ada siapa yang masuk? EP teman, walaupun retail CC nih. Kadang-kadang teman CC, EP itu suka bagian daripada market maker juga teman-teman ya. Apalagi sekarang SL sama XC gitu ya, foreign aja sudah mulai masuk gitu situ ya.
sudah ada perbaikan lah ya, walaupun LG-nya keluar gitu hari ini, tapi ada si CC terdeteksi sebagai market maker juga bisa jadi teman-teman, karena pengambilan lumayan juga gitu kan sampai 22,05 ya, artinya CCEP itu ya atau kan CNI bisa dijadikan sebagai market makernya. Nah, tetapi karena MA10 masih berada di atas, sabar dulu ya, biarkan dia masuk dulu ke MA10 karena sini belum bikin support nih, di sini belum bikin support ya, karena supportnya dijebol di sini. Kenapa belum bikin support? Karena belum masuk ke MA10-nya. Oke, untuk ASA seperti itu ya. Sudah mulai bagus sih pada forex-nya, cuma sedikit pengambilannya. DKHH sekarang. DKHH. DKH jebol teman-teman nih. 1, 2, 3, 4. 4 tanda penurunan dijebol teman-teman ya. Ini tanda kenaikan 102 ya. Di sini bersih banget nggak tanda kenaikan teman-teman. Bagus banget sih. Bagus teman-teman nih. Ini sebenarnya emiten yang didowntrendkan teman-teman nih. Ini emiten yang didowntrendkan. Target utama 240. Ya itu target yang saya canangkan. Cuman saya selalu bilang kepada teman-teman, kalau pengen ke target 240 harus ngikutin perjalanannya. Bila teman tidak kuat, tanda syukur itu lebih baik lagi. Terlebih lagi di sini 3 kali sudah mulai disentuh, ya target sini itu bisa membuktikan kembali. Nanti kalau sudah ngebreak area 132-nya, saya pikir dia akan melanjutkan ke PR-nya di angka 240 ya. Kalau sekarang posisinya lagi turun dulu. Saya di sini tidak ada punya tanda kenaikan, teman-teman ya. Oh, ada satu di bawah banget nggak jadi masalah. Di sini aja lah, nggak usah. Nah, nanti kalau dia sudah mulai nge-break sini, teman saya kan akan bagus ya. Untuk sekarang DKH sabar sebentar, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena MA10-nya masih menghadap ke bawah. MA20 masih berada di atas candle, tanda penurunan masih ada di angka 70 sampai ke level 60, bahkan ke angka 54 pun ada tanda penurunan. Sedangkan untuk sekarang ya, Banar Forex cenderung keluar hari ini. Kita cek Banar Forex ya, si CC keluar 36.000 lot. KZ ngambil cuma 3.000. Domestiknya teman-teman kita yang ngambil, walaupun ada si CP gitu ya. Nah, secara TA HP sudah mulai masuk gitu ya. Cuman secara TA masih belum. Sabar dulu walaupun tadi disedaukan, lebih baik sabar dulu. Biarkan MA10-nya di bawah sama bodinya. Nanti mungkin target terdekat teman-teman bisa ke angka 101. Tapi untuk saat ini sabar dulu. Karena banda lokal sama Sipon lagi jualan dulu walaupun sudah mulai masuk ke CP tapi sedikit. Manfaatin shadow-nya karena dia bisa bikin shadow mulu teman-teman ya. Cek 15 menitan aja. Kalau 15 menitan sudah MA10 sudah di bawah candle, entry aja di situ, tapi ingat batasin untuk penurunannya. Di sini ya batas penurunan di angka 73. Enaknya sih dia kalau sudah ngebreak MA200 teman-teman. Kalau MA2 sudah mau di break, saya pikir dia akan menunjukkan kenaikan lagi, tapi ingat arahnya aja. Kalau sudah ngebreak MA200, arah MA10 harus menghadap ke atas, ditambah dengan MA200-nya, saya pikir dia akan menunjukkan kenaikan. Nanti targetnya 101 dulu, sebelum ke target utamanya. Kalau teman-teman ke target utama harus ekstra sabar dan mengikuti perjalanan. Karena dia baru aja jebol support. Dia akan mencari support baru, teman-teman ya. Ini lagi mencari atau bikin lagi support baru. Sekarang belum terlihat jelas ya. Kenapa? Karena MA10-nya disentuh sama shadow aja. Kalau dia sudah mulai disentuh sama body, saya pikir di sini nanti yang akan menjadi supportnya. Tapi karena belum disentuh sama shadow, karena belum disentuh sama body, akhirnya ini belum menjadi supportnya di bawah sini. Karena potensi penurunan masih ada. Itu untuk DKH ya. Siapa yang menanyakan DKH? Dari Bro Sane ya. Saya nyangkut di 80 ya masih bisa kejemput 80. Tadi juga sudah ke 85 teman-teman. Sudah kejemput berarti. Tadi sini targetnya nih 101 DKH. Tapi secara TA masih belum. Selis sekarang. Kita cek selis. Selis seperti boleh ditinggal market maker. Selis. Kemarin udah TP di TOL, MPSL hari ini buat average selis. Ya. Oke, kita lihat selis. Wah, selis keren banget nih. Tanda penurunan dijebol semua ya. 2, 3, 4. Nah,
Sudah 4 tanda penurunan. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ada tanda kenaikan di 86-nya. Kita kasih tanggal aja. Perhatikan EMA 10-nya masih sama teman-teman, masih menukik ke bawah, artinya trennya masih posisi turun. Sorry, bukan tren, arahnya masih posisi turun. Kalau trennya masih uptrend, tapi masih posisi turun. Dia berupaya untuk bikin support. Mudah-mudahan ini menjadi supportnya bagus nih teman-teman ya. 76 kalau bikin support bagus. Nah ini tanda penurunan ada sedikit sih satu. Berarti si selisih ini kalau turun ke level 77 ya, itu masih posisi baik. Karena dia masih ditahan di harga sini ya, di candle agak panjang dikit dan masih jauh dari, bukan jauh, masih di atas EMA 200-nya. Tapi untuk saat ini dia belum bikin support ya di sini nih. Belum jadi support ini. Dia akan menjadi support apabila sudah nge-break EMA 10-nya. Ini 4 kali ditembus teman-teman ya. Kemarin 4 kali ditembus ya. Nah ini kita geserkan ke sini artinya sudah mulai kejemput teman-teman ya. Nah ini target juga sudah mulai tercapai di sini. Sudah teman-teman ya. Target yang kita canangkan yang pertama sudah tercapai dengan baik. Tinggal ini jadi tanda kenaikan nanti di sini. Nah ini menjadi tanda kenaikan kembali bila mana sudah mulai ngebreak area sini, targetnya berikutnya 146. Sampai ke 222 saya punya target. Tapi sementara sini dulu ya teman-teman ya. 107 dulu deh gitu ya. Tapi kalau di sini lepas ini malahan tidak di break juga ya, cenderung dia akan ngambil untuk area penurunannya. Perhatikan bandar foreign sama bandar lokalnya lagi jualan dulu ya. Perhatikan di sini dari mulai tanggal 23 Januari. Domestiknya bandar lokalnya jualan, tapi perhatikan di sini ada broker yang masuk yang bagus, nggak ada KI dimasuk 11.000. DR, DH juga sudah mulai masuk walaupun tidak begitu banyak. Ya pasti sudah mulai masuk market maker luarnya. Kita cek tanggal sekarang tanggal 9 bandar lokalnya tidak terlihat ada siapa di sini ya. Oh ZP cuma 500 doang ya. Ada CC ya mungkin PD teman-teman, si PD kadang-kadang suka bagian dari market maker ya. Cuman sayang banget CP keluar ya. Ini poinnya sudah masuk hari ini nih, poin dikit nih. 41 juta doang ya. Lumayan lah net buy-nya ya. BK sudah mulai masuk 3.500, CC sudah mulai masuk walaupun sedikit. Jadi sabar dulu, biarkan EMA sebelum di bawah kanan menuju ke atas. Nah teman-teman kalau mau cepat-cepatan masuk gitu ya. Nah ini sudah mulai masuk syarat teman-teman, tapi upayakan ya. Kalau teman-teman scalping 78 sebagai area cut loss-nya, yang sampai teman-teman lupa cut loss ya. Nah biar kalau sudah masuk MA 200 sebaiknya sudah mulai bagus. Tapi kalau dia tidak sanggup menembus MA 200-nya, waspada untuk mengarah ke supportnya teman-teman. Karena secara MA untuk day trade-nya belum masuk syarat untuk bisa dimasuk. Kenapa? Karena MA 10 masih menghadap ke bawah. Biarkan MA 10-nya di break dan biarkan MA 10-nya menghadap ke atas. Teman-teman entry di situ aja dengan batasi nanti kalau sudah menjadi support di angka 76. Sama supportnya 76 teman-teman. Oke, teman-teman untuk si selis seperti itu ya, posisi masih uptrend. Bandar Forex sudah masuk sedikit, tapi Bandar Forex masih ada di dalam nih kalau kita teman-teman ukur dari mulai tanggal 9 Januari ya, masih ada di dalam. Karena si bandar lokal, sebenarnya foreign pun masih jual sedikit. Dan foreign bandar lokal pun kalau teman-teman ukur dari tanggal 19 Desember ini masih banyak. Yang mungkin baru keluar 1/4-nya dan bandar foreign pun baru keluar 1/4-nya. Makanya sabar dulu. Foreign sama bandar lokal itu masih ada di dalam. Tinggal tunggu aja emas 10 di kanan menuju ke karena tren masih bagus, masih aktif. Oke, teman-teman IOTF ya. IOTF. IOTF stuck di tempat. Bismillah IOTF. NPGP IOTF sideways 80-an. IOTF. Untuk yellow-nya saya taruh dulu ya. NPGF ya. Sama tinggal yellow doang ya. Nanti kita bahas untuk yellow sama NPGF-nya ya. Kita bahas IOTF dulu ya. Baik, IOTF-nya tanda penurunan dijebol teman-teman di sini nih. Ya, dijebol. Dari awal memang saya bilang kan bahwa IOTF lagi posisi downtrend gitu. Karena MA 200 berada di atas.
Nah, mungkin ini belum menjadi support teman. Jadi kalau turun biarin aja gitu kan, belum jadi support kok gitu. Nah, bagusnya IOTF itu ternyata ketika dia ada penurunan di sini teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk, pada foreign hari ini masuk, sudah net buy. CC udah 19.000 lot yang ngambil si foreign ini. Domestiknya pun sudah mulai net buy. Ya, tapi dikuasai sama teman-teman kita itu di atasnya. Tapi ada si AT nih ngambil 1.000, teman lumayan, lagi sedikit amat sama si CP ya. Jadi sabar dulu ya teman-teman untuk si OTF. Saya suka bilang kepada teman-teman ya, ambillah ketika MA 10 di bawah menuju ke atas, dan apabila MA 200 masih berada di atas, targetnya jangan jauh-jauh. Mungkin bisa ke tanah kenaikan ataupun agak lebih dikit deh, 90 di sini nih. Ini kan sudah satu kali ditembus teman-teman ya dengan shadow, berarti itu area agak kuat sedikit. Kedua kali ya. Jadi kalau sudah dua kali memang area kuatnya teman-teman. Nanti kalau sudah ngebeli ke area sini akan bagus. Dan ya ingat si IOTF punya kandang panjang ya. Jadi teman-teman yang nyangkut di deretan seperti ini bisa kejemput langsung, dret gitu teman-teman ya. Ya jadi kalau punya kandang panjang itu enak seperti, cuman ya nunggunya lama betul teman-teman ya. Jadi si poren ini masih ada di dalam kalau ukur teman-teman dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 28 Januari. Kita cek 28 Januari porennya siapa? CC ya, CC masih ngumpulin barang tapi 3 sampai miliaran ya, tinggal sedikit lagi, tinggal 50 juta lagi 1 miliar. Dan bandar lokal cenderung keluar, teman-teman ya, cenderungnya keluar walaupun hari ini masuk, tapi tidak signifikan lah pemasukannya gitu ya. Jadi untuk bandar lokalnya belum sepenuhnya dia ambil teman-teman ya. Tapi smart money makanya jangan teman-teman kira gitu ini retail semua, tapi di sini ada bagian daripada smart money. Artinya ada broker ataupun orang yang bisa memaaf harga juga ya. Makanya manfaatin mungkin nanti ke level sini dulu, sekarang ke 77 dulu teman-teman. Nah kalau dia turun lagi, lumayan turunnya ya, bisa ke level berapa nih? 56 ya. Itu 56 tanda penurunan sih. 56. Nah, karena belum bikin support ini kan. Oke, teman-teman untuk IOTF ya masih seperti itu ya, belum ada perkembangan signifikan. Kita cek untuk emiten berikutnya ada BBKP ya. BPKP. Market kurang mendukung teman-teman ya. BPKP ya dari Brosop ya. BPKP pas banget tanda penurunan ya teman-teman di sini. Tapi ini bukan support nih. Bukan support, supportnya jauh di sini teman-teman di bawah MA 200 ya. Bikin lagi tanda kenaikan di sini deh. 1 di angka 76 ya. Ini poren cenderung masih keluar tapi tipis-tipis teman-teman ya. Ini siapa yang keluar hari ini ya? Oh YP, CCAK, JP masuk. XA sudah masuk XA foreign nih. Tanggal berapa ini? Tanggal 3 Februari deh. Kita cek 3 Februari. XA baru masuk. CC sudah masih punya barang, AKBK JP keluar. Status masih ada penurunan. Dan MA10 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Sabar dulu teman-teman ya, karena supportnya memang jauh dan di bawah MA 200 nih, waspada ya kalau sudah di bawah MA 200 ya. Market masih belum teman-teman ya, masih belum stabil. Bandar lokal kita cek dari tanggal 20 Januari. 20 Januari bandar lokalnya siapa yang nampung? MGCP keluar. Yang nampung ada si JP, AILS, YU ya. Tapi bagian di bawah teman-teman tidak menjadi top 1 atau 2 atau 3 teman-teman ya. Tapi kabar baiknya apa? Perhatikan sih 3 hari ya. Tanggal 5 Februari teman-teman. Di tanggal 5 Februari itu selama 3 hari di domestik terlihat jelas ini smart money sudah mulai masuk. Ya, ini jangan kira retail semua teman-teman ya. Ada bagian daripada smart money sudah mulai masuk. Ada HP, teman-teman DH, MI, PD itu bagian daripada smart money. CC pun masih ada bagian daripada smart money. Walaupun YP keluar gitu, tapi smart money-nya ada sudah mulai masuk. Jadi tinggal 2 syarat lagi kan, akumulasi kembali daripada barang lokal sama siporan, karena sini si barang lokal sama siporan masih ngurur-ngurur waktu aja, biarin. Nanti targetnya yang terdekat di angka 81, nanti 100 teman, target yang agak sedikit jauh di angka 100-an. Nah sekarang lagi posisi penurunan,
waspada MA 200-nya teman-teman ya. Kalau powernya sih masih di dalam, kalau teman perhatikan di sini power masih di dalam. Kalau teman perhatikan 26 November nih power itu masih masuk ya, walaupun keluar ya tidak begitu banyak keluarnya. Cuma Badan Lokal sudah mulai ngebuang seperempatnya teman-teman ya. Kalau teman ukur gitu ya pengambilan dari mulai bulan Desember, powernya Badan Lokal ya masuk terus dia keluar. Nah ini belum di up kembali ya. Berarti harus ada kesesuaian ya antara harga Badan Lokal, Badan Foreign dan Smart Money. Nah, Smart Money sudah mulai dikasih nih barang-barangnya teman-teman ya. Sudah mulai dikasih, saya pikir kalau sudah mulai cukup bisa beradu lah antara Badan Lokal Foreign sama Smart Money. Oke, teman-teman untuk si BPKB ya, target masih sama, target pertama ya sudah bukan target pertama, ya beberapa kali target sudah mulai dipenuhi. Nanti mungkin target selanjutnya di angka 100. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin lagi di sini deh. Ya, biar agak sedikit banyak untuk breaknya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman yang terdekat bisa di angka 81 sama di angka 91 karena sekarang posisinya masih ada penurunan ya. Nah, santai dulu teman-teman ya, biarkan masuk dulu ke MA 200-nya. Kalau sudah masuk MA 200 saya pikir sudah mulai bagus 15 menitannya untuk satu hariannya belum memenuhi syarat untuk masuk, biarkan MA 10 akan menuju ke atas karena sebab dia belum bikin support teman, maka support terjauhnya di sini di bawah MA 200. Maka waspada ya. Kalau di bawah MA 200 waspada teman-teman. Karena masih penurunan itu masih terlihat jelas MA 10 masih menghadap ke bawah, kecuali di MA 10 di break set, di break ini akan menjadi support. Bila mana MA 10 di break dan diam teman-teman walaupun turun dia akan menjadi support. Nah, waspadalah ketika teman-teman di bawah support harus teman-teman yang namanya tindakan itu harus dilakukan. Baik dibiarkan di average atau di average nanti atau teman-teman melakukan cut loss ya. Ya kalau teman-teman cut loss terus dia naik, nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Teman-teman psikologis teman tidak terganggu. Jadi kalau teman-teman punya hobi cut loss, nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Itu bagian daripada strategi. Cut loss itu adalah bagian daripada strategi daripada kita tidak tahu loh teman-teman. Siapa tahu memang kebetulan mungkin naik gitu teman. Siapa tahu kalau teman-teman tidak cut loss gitu kan, malahan turun lebih dalam lagi gitu kan. Jadi teman-teman untuk melindungi porto teman-teman dengan cut loss itu adalah bagian daripada strategi. Oke, teman-teman untuk BPKB seperti itu ya. Nah, teman-teman untuk si BPKB karena poin masih ada di dalam, Badan Lokal pun masih ada di dalam, sabar aja bagi yang nyangkut yang tidak mau cut loss gitu ya. Yang mau average sabar dulu, biarkan MA 10 di bawah sana dan menuju ke atas. Itu untuk si BPKB. Targetnya 100. Market lagi kurang nyaman. Alis, emang Alis ada ya? Alis. Kok Alis? ALSS ya. A A ASLS apa? Kok Alis teman-teman? Asli meren. Ini apa ya? Kemudian apa Alis ya? Saya baru Alis. Kok Alis sih? Belum nitip Alis. Apa ya? Coba teman-teman. Selis kali ya? Kok Alis teman-teman? Nggak ada ya Alis ya. Perbaiki aja teman-teman nama emitennya ya. Oke, Alis berarti nggak ada. Perbaiki aja. ALSS atau apa? Saya tidak mau menebak-nebak ya. INCF ya teman-teman. Kita cek INCF. INCF. INCF masih FCA ya. Perkiraan bebas Februari akhir Maret nih teman-teman ya. Nah ini sedikit lagi nih teman-teman ya, asal mampu bertahan aja teman-teman ya. Ini kayaknya ada nanti ada kebebasan FCA masa teman-teman ya. Oke teman-teman ya, INCF ya masih FCA kelas 1. Udah lama nggak dibahas, tanggal 20 ya. Bulan 1 2026. Sekarang bulan 9 0226. Yang perkiraan bebas Februari akhir kalau nggak Maret awal ya perkiraannya. Ini MA 200-nya masih menuju ke atas. MA 10 memang berada di bawah lagi bagus teman-teman ya.
Kalau gap-nya emang nggak jadi masalah teman-teman, gap ya. Ini bandar lokalnya bagus teman, bandar lokalnya bagus. Foreign biarin aja, foreign teman-teman nih. Di FCA mah dia mah nggak butuh saham-saham FCA. Kita cek ya dari mulai tanggal 15 Januari deh, siapa yang ngambil 15 Januari. 15 Januari ada MG masih ada di dalam, PG sudah 1,1 miliar. Kita cek tanggal 9 hari ini. Yang buang banyak tapi yang masuk lumayan teman-teman ya. Ada CP ini sudah mulai masuk. Tanggal 6 MG masih ada di dalam nih teman-teman. Walaupun LG YJAT keluar tapi MG masih ada di dalam. Saya pikir dia akan menunjukkan kenaikan. Ingat teman-teman ya untuk emiten-emiten FCA ya. Target yang pertama akan saya sampaikan adalah kebebasan dulu ya. Nah nanti ini nih tanda-tanda seperti ini akan menjadi tanda penurunan teman-teman ya. Ini support ya. Kenapa saya bilang ini support? Karena sudah masuk MA10. Kenapa ini bilang support? Karena sudah masuk MA10. MA10 sudah mau di bawah kena lagi. Pungutan juga masih baik, baik bandar lokalnya ya. Kalau foreign biarin aja. Secara TA pun masih bagus. Mudah-mudahan dia sampai ke akhir Februari atau Maret awal dia bisa bebas daripada FCA. Bisa masalah teman-teman ya, mudah-mudahan sih nanti di akhir Maret atau nggak Februari akhir Februari atau nggak awal Maret sudah ada pembahasan masalah FCA ya. Mudah-mudahan. Oke, untuk si NCF ya, bandar lokalnya bagus, MG masih ada di dalam. Ya, walaupun ada pembuangan dari broker YY sama LG, tapi terdeteksi bahwa si bandarnya masih ada di dalam. Nah, trennya masih bagus, masih aktif. Oke, teman-teman, untuk sementara mungkin itu aja dulu. Nanti kita bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.